Perkenalkan, nama saya Samuel Christopher Manurung dengan NIM 18052530021 dari kelas IS 0801. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu tentang DCL atau Data Control Language dari mata kuliah Sistem Basis Data. Dan ini ada rangan tugasnya. Yang tugas nomor 1 yaitu membuat database. Saya sudah membuat database-nya. Ini database-nya. Jadi saya tinggal melakukan tugas kedua. Nah, tugas kedua di sini membuat user dari nama mahasiswa, dari nama depan, nama belakang, dan diberi password berbeda untuk setiap user. Untuk menjalankan database ini dan menambahkan 2 user, kita pergi ke terminal, lalu kita login dulu MySQL-nya. Oke, di sini disuruh membuat dua user ya. Di user yang pertama itu menggunakan nama depan, user yang kedua menggunakan nama belakang. Identify. Nah, ini passwordnya. Simpel aja passwordnya, contoh 123. Kemudian kita tutup, titik koma. Nah, membuat user, jadi cara membuat user yang pertama yaitu seperti ini, dengan kata kunci create user dan memberikan nama akun usernya. Ini artinya sudah berhasil, query OK, kemudian lanjut ke membuat username yang kedua. Nah, sorry. Kita beri password dulu. Karena user yang pertama passwordnya 123, kita lanjutkan contoh seperti angka selanjutnya itu 456. Coba tutup dengan titik koma. Oke, berhasil. Kita sudah membuat dua username. Lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu memberi setiap masing-masing user yaitu hak akses. Yang pertama, kita disuruh memberi akses pada user pertama yaitu insert, hanya insert. Yang kedua yaitu hak select. Kemudian kita kembali ke terminalnya, yaitu untuk membuat atau memberikan hak, yaitu kita harus menuliskan grant sesuai yang pertama tadi, yaitu grant insert. Pada nama username. Oh, bentar. Kita harus pada database
database ini ya, database itu tadi bukan nama, tapi harus grand insert ke database ini, database kampus. Kita copy aja, lalu kita buka lagi terminalnya, kita paste. Nah ini jadi grand ini akan bekerja pada database kampus angka-angka ini ya. Baik, ini sudah diberikan hak akses pertama yaitu insert pada username yang pertama yaitu username Samuel. Terus yang kedua ini kita disuruh memberikan akses lagi kepada username kedua yaitu akses hanya select. Kemudian kita kembali ke terminal. Kita seperti tadi, cuman yang membedakan itu username-nya jadi username kedua. Grand select one, kita paste aksesnya ke yang kedua. Oke, berhasil. Jadi tugas ketiga sudah selesai, kita lanjut ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua, tugas yang keempat, yaitu tambahkan hak akses kolom spesifik untuk user kedua pada tabel mahasiswa. Notnya cabut dulu select penuh jika ada pada kolom tertentu saja. Jadi, eh, oh ya, ini sebelumnya ini ya apa? Harus di refresh dulu yang sudah apa namanya? Yang sudah dimasukkan ke terminal dengan kata kunci flash.
Jadi lanjut. Eh, jadi ini intinya disuruh membuat ini ya kolom spesifik pada username yang kedua yang do. Dengan kata kunci lalu ini sudah ya, sudah berhasil query oke. Lalu kita lanjut ke tugas yang kelima yaitu revoke atau menghapus apa namanya? Menghapus akses dan audit. Cabut hak akses dari kedua user lalu audit hasilnya dengan show green. Jadi nanti setelah dicabut hak aksesnya, kita lihat akses apa yang dimiliki kedua user tersebut. Karena sudah dihapus, harusnya apa namanya, akses tersebut sudah tidak ada. Yang pertama tadi eh, ini ya grand insert. Jadi kita satu-satu dulu. User yang pertama itu Samuel. Nah, jadi seperti ini. Eh, Akses insert pada user yang pertama sudah di revoke, seharusnya sudah hilang. Kita lanjut ke user yang kedua. Revoke, revoke select. Username 2. Lalu ini
error. Tunggu sebentar. Oh, ini saya salah ketik. Kalau sudah, coba di enter. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Query oke. Kemudian setelah dihapus, kita audit apakah kedua user ini masih memiliki akses atau sudah hilang aksesnya. Dengan cara show ya, show grant. Oh ya, sebelumnya setiap ini sebenarnya harus di flash ya, seperti di refresh supaya data yang sudah dimasukkan di query ini update dengan sesuai yang kita masukkan terakhir. Plus privileges. Kita oh sorry, kita ulangi. Ini karena salah ini ya, salah tanda yang terakhir ini jadinya malah masuk ke kolom kedua. Jadi seharusnya pakai titik koma seperti ini. Nah, just seperti ini. Nah, query oke sudah berhasil di plus. Kemudian kita show kedua username tadi menggunakan kata kunci showgrand. Username pertama. Oh ya, bentar, saya coba cek lagi. Ini apakah betul dua-duanya sudah dihapus atau belum? Ini revoke yang pertama ya. Ada username Samuel. Oh ya sudah. Samuel dan user Manurung. Kita coba show grant for Samuel ini apa hasilnya. Nah, di sini menunjukkan tidak ada hak yang diberikan kepada user Samuel ini. Jadi misal tadi yang pertama memasukkan grant insert pada username Samuel, seharusnya di sini jadinya grant insert on pada Samuel, pada username Samuel. Kemudian jadi ini sudah selesai ya, sudah berhasil dihapus. Lalu kita lanjut ke username kedua. Kita akan cek apakah sama seperti username pertama, sudah terhapus atau belum. Kita salin aja dari yang atas. Manurung. Oke, kita enter. Nah, tidak ada grant apa-apa lagi ya di sini. Yang sebelumnya tadi ada grant select yang di nomor 3 tadi.
dan sekarang sudah bukan Grand Select lagi karena sudah dihapus. Jadi seperti ini saja eh, tugas keduanya, yaitu ini sudah selesai ya, cuman sampai nomor 5 sudah dihapus juga, di revoke, dan juga sudah diaudit. Ini catatan pengerjaannya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Bapak dosen dan kakak-kakak Asprak.